Megawati Hangestri sedang berada di puncak rantai makanan bola voli Indonesia saat ini. Dominasinya di Proliga 2026 bukan sekedar bualan statistik, melainkan pernyataan tegas bahwa level permainannya sudah melampaui standar rata-rata kompetisi domestik. Saat ini, Jakarta Pertamina Enduro atau JPE berdiri kokoh di puncak klasemen dengan raihan 21 poin dari 9 pertandingan yang hampir sempurna. Keberhasilan JPE mengamankan tiket Final Four setelah melumat Medan Falcons Tirta Bagasasi dengan skor telak 3-0 menjadi bukti sahih bahwa kehadiran Megawati adalah jaminan mutu bagi tim manapun yang dibelanya. Pencapaian individu sang pemain yang dijuluki Megatron ini benar-benar berada di luar nalar jika kita melihat persaingan dengan pemain asing. Hingga putaran keempat Proliga 2026, Megawati Hangestri sudah mengoleksi 124 poin dan konsisten bertengger di jajaran 5 besar top skor liga. Fenomena ini sangat jarang terjadi, karena biasanya posisi pencetak poin terbanyak selalu dikuasai oleh legiun asing bertubuh jangkung dari Amerika atau Eropa. Megawati mematahkan stigma tersebut dengan menunjukkan bahwa kekuatan serangan dan akurasi smash-nya mampu merobohkan tembok pertahanan lawan yang paling kokoh sekalipun. Ketergantungan klub-klub Indonesia terhadap pemain asing mulai terkikis berkat standar tinggi yang ditetapkan oleh Megawati. Di saat banyak tim lain masih kelimpungan mencari ritme permainan tanpa bantuan pemain impor, JPE justru menjadikan Megawati sebagai tulang punggung utama dalam skema penyerangan mereka. Ketenangannya dalam mengambil keputusan di poin-poin kritis membuat rekan setimnya merasa aman, sebuah kualitas kepemimpinan yang hanya dimiliki oleh pemain kelas dunia. Statusnya sebagai bintang voli putri Indonesia kini bukan lagi sekadar label, melainkan realitas yang dirasakan oleh setiap lawan yang berhadapan dengannya di lapangan. Kondisi kontras justru sedang menghantam mantan klubnya di Korea Selatan, Red Sparks, yang kini terjun bebas ke dasar klasemen V-League. Kepergian Megawati ternyata meninggalkan lubang yang terlalu besar untuk ditutup, bahkan oleh pemain internasional berpengalaman sekalipun. Elisa Zanete yang didatangkan dengan ekspektasi tinggi untuk menggantikan peran Megatron terbukti gagal memberikan dampak instan yang dibutuhkan tim. Kegagalan Red Sparks dalam melakukan perombakan pemain Asia, termasuk saat mencoret Wipawi Sritong dan mencoba peruntungan dengan rookie asal Mongolia, Jamian Kurep Enkoh Soyol, menunjukkan betapa sulitnya mencari pemain dengan paket lengkap seperti Megawati. Publik Korea Selatan kini sedang dilanda gelombang nostalgia yang menyakitkan sekaligus penuh penyesalan. Mereka baru menyadari bahwa kesuksesan Red Sparks musim lalu bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari kontribusi masif seorang pemain kuota Asia yang seringkali mereka remehkan di awal kedatangannya. Media Yonhap baru-baru ini merilis sebuah ulasan yang menggambarkan betapa kerasnya usaha manajemen tim untuk mempertahankan sang bintang sebelum akhirnya ia memutuskan kembali ke tanah air. Ko Hee-jin bekerja keras untuk merekrut pemain tim nasional Indonesia Megawati Pertiwi yang dianggap sebagai pemain kuota Asia terbaik untuk musim 2024-2025, tulis Yonhap dalam sebuah artikel yang penuh dengan nada kehilangan. Narasi tentang Megawati di media Korea Selatan kini telah bergeser dari sekadar rasa rindu menjadi sebuah kewaspadaan tingkat tinggi. Media ternama Sportscan baru saja menurunkan laporan khusus yang menyoroti ancaman nyata yang akan dibawa Megawati saat membela Merah Putih di level internasional. Mereka tidak lagi membicarakan kemungkinan ia kembali ke V-League, melainkan bagaimana cara menghentikannya saat turnamen antar negara dimulai. Fokus utama mereka saat ini adalah ajang AVC Cup yang akan digelar pada bulan Juni mendatang, di mana Indonesia dipastikan akan ambil bagian. Ketakutan Korea Selatan tercermin jelas dalam tajuk berita yang provokatif, namun penuh rasa hormat terhadap kualitas Megatron. Akankah Mega menghadapi Korea musim panas ini? 12 negara, termasuk Indonesia, telah mengkonfirmasi partisipasi mereka di AVC Cup bulan Juni, tulis Sportscan, dengan nada yang menyiratkan kecemasan. Mereka sadar betul bahwa Indonesia dengan kekuatan penuh, terutama dengan kehadiran Megawati yang sedang dalam performa puncak di Proliga 2026,
bisa menjadi batu sandungan besar bagi ambisi Korea Selatan di kancah Asia. Potensi pertemuan antara Indonesia dan Korea Selatan di AFC Cup diprediksi akan menjadi laga paling emosional sekaligus taktis tahun ini. Media Korea bahkan sudah mulai memetakan kekuatan jika kedua negara berada dalam satu grup yang sama. Jika Indonesia dan Korea berada di grup yang sama, kita mungkin akan melihat pertandingan antara Mega yang tampil luar biasa dalam 2 musim terakhir dan tim nasional Korea. Tulis analis di media tersebut. Pertandingan ini bukan sekadar perebutan poin, melainkan ajang pembuktian bagi Megawati di hadapan publik yang pernah memujanya. Tim nasional Korea Selatan sendiri akan datang dengan nahkoda baru, Cha Sang-hyun, yang dikenal sebagai pelatih bertangan dingin ex-JS Caltex. Menariknya, ia akan didampingi oleh Lee Suk-cha, sosok yang pernah bekerja sama erat dengan Ko Hee-jin di Red Sparks dan mengenal betul seluk-beluk permainan Megawati. Di tengah riuh rendah persiapan tim, Lee Suk-cha sempat memberikan pandangannya dengan raut wajah serius namun penuh apresiasi. Sambil sesekali memperbaiki letak kacamatanya di pinggir lapangan latihan yang dingin, ia bergumam tentang tantangan besar yang menanti mereka. Menghadapi pemain yang sudah tahu cara kerja sistem kami adalah tantangan ganda, ujarnya dengan nada suara yang berat, menyiratkan bahwa mereka harus menyiapkan strategi khusus hanya untuk meredam satu nama, Megawati Hangestri. Pertemuan di AFC Cup nanti akan menjadi panggung di mana Megawati tidak lagi berdiri sebagai kawan, melainkan lawan yang paling ditakuti. Transformasi mental yang ia dapatkan selama berkarir di luar negeri telah membentuknya menjadi pemain yang jauh lebih matang secara taktik. Ia bukan lagi pemain yang hanya mengandalkan kekuatan otot, melainkan sudah mampu membaca arah blok dan kelemahan posisi defender lawan dengan sangat presisi. Inilah yang membuat tim kepelatihan Korea Selatan harus memutar otak lebih keras dari biasanya. Performa gemilang di Proliga 2026 sebenarnya adalah pesan terbuka bagi seluruh Asia bahwa level voli putri Indonesia sedang naik kelas. Megawati adalah simbol dari kebangkitan tersebut, sebuah bukti bahwa talenta lokal mampu bersaing dan bahkan mendominasi di level profesional yang tinggi. Keberhasilannya membawa JPE ke puncak klasemen hanyalah pemanasan sebelum ia mengalihkan fokusnya untuk mengharumkan nama bangsa di turnamen kontinental. Setiap spike yang ia lepaskan di Proliga adalah sinyal bahaya bagi siapapun lawan Indonesia di masa depan. Kesimpulan dari fenomena ini sangat sederhana. Megawati Hangestri telah berevolusi menjadi momok bagi tim-tim besar Asia Timur. Jika sebelumnya Korea Selatan memandang remeh kekuatan voli Asia Tenggara, kini mereka harus menerima kenyataan bahwa ada satu pemain dari Jember yang siap mengusik kenyamanan mereka. Megatron belum selesai menunjukkan tajinya, dan Proliga 2026 hanyalah panggung pembuka dari babak baru dominasinya di level internasional. Korea Selatan sekarang harus bersiap menyambut kedatangannya, bukan dengan karpet merah sebagai bintang tamu, melainkan dengan pertahanan berlapis untuk membendung serangan sang mesin poin. Kehadiran Megawati di tim nasional akan memberikan efek domino yang positif bagi rekan-rekan setimnya di Indonesia. Kepercayaan diri yang ia bawa dari kesuksesan individu di liga domestik dan pengalaman internasional akan menular ke pemain lain, menciptakan skuad yang tidak gentar menghadapi nama besar manapun. Kita sedang melihat sejarah baru di mana seorang pemain putri Indonesia menjadi pusat perhatian media asing secara konsisten, membuktikan bahwa kualitas teknis dan mentalitas juara tidak mengenal batas negara. Masa depan voli putri Indonesia terlihat sangat cerah selama Megatron masih berdiri di sisi net kita. Megawati Hangestri, Megatron, Proliga 2026.